Dulu aku pernah kerja di kantor gitu. Oke. Iya. Habis itu ada salah satu staff gitu kerjanya lagi bagus banget nih. Oke. Orang senang sama dia. Yes. Tapi tiba-tiba gue pecat, Ah. gue ganti Patrick Kluivert. Ini ketum ini pun Iya. minta yang terbaik. Jangan. Terbaik. Terbaik kan bukan berarti kalah total-totalan gitu. Masa terbaik kalah total? Kalau terbaik kalah total kita nggak usah maju. Boleh nggak orang lain berpikir ini menjebak nih? Enggak, gini. Nggak. Erick Thohir tetap dengan keputusannya. Sekarang dia sedang menjalin kerjasama dengan Federasi Belanda. Yang jelas, pemecatan Sintayong masih tetap terasa janggal di benak kita. Dan ironisnya, muncul tokoh ini. Yang kita tahu bagaimana sepak terjangnya di sepak bola kita. Apa ini semua? Ada kaitannya dengan 2029? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Dan jangan lupa komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita yang dipergudasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement, ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Pemecatan sudah terjadi dan jadi pertanyaan mengapa demikian. Tapi sebelum itu kita tarik dulu ke belakang, biar bagaimanapun juga seorang Erick Thohir tentunya adalah tokoh politik juga di Indonesia. Erick Thohir adalah seorang pebisnis dan juga pengusaha di bidang olahraga juga. Dan yang paling penting ketika dia masuk ke politik kita itu tentunya ada jembatannya yang luar biasa. Diawali dengan tim sukses Jokowi 2014, kemudian nanti 2018 dia mengharumkan nama bangsa ini sebagai ketua panitia Asian Games 2018 yang sangat sukses itu, dan tentunya namanya mulai sangat dikenal di kalangan masyarakat. Apalagi dia menjadi Menteri BUMN nantinya, dan 2019 nanti dia akan menjadi Menteri BUMN, dan itu semakin melambungkan nama seorang Erick Thohir. Namun demikian, Erick Thohir tentunya melakukan ini tidak semata-mata hanya untuk sebagai menteri. Mungkin ada target yang lebih besar. Singkat cerita, ikutlah dia dalam konstelasi PSSI, ketua umumnya saat itu, pengganti Pak Iwan Bule ya. Yang kita tahu sendiri, ketua umum PSSI ini adalah jabatan yang sangat seksi juga untuk politisi. Kita tahu Edi Rahmayadi, seorang ketua PSSI, sebelumnya juga berhasil menjadi gubernur Sumatera Utara. Tentunya dia punya nama sejak dari ketua umum PSSI ini. Ya nggak bisa dipungkiri, PSSI dan sepak bola Indonesia itu adalah hiburan rakyat yang paling sederhana, paling murah, dan paling membahagiakan tanpa harus dibayar-bayar ya. Dan setiap orang yang bisa terkenal di sepak bola ini, yang punya andil di sepak bola ini pastinya akan mendapat atensi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri. Hiburan terbesar di Indonesia bagi rakyat Indonesia adalah tontonan sepak bola. Mungkin selanjutnya adalah bulu tangkis. Tapi untuk sepak bola tentunya penggemarnya masih sangat terbaik ya. Salah satu yang terbaik di dunia dengan jumlah penduduk yang besar juga. Jadi ketika seorang Edi Rahmayadi berhasil jadi gubernur Sumatera Utara, tentunya ketua PSSI ini pun punya hal yang seksi di mata setiap orang yang ingin mencalonkan. Termasuk juga Nurdin Halid dan beberapa tokoh politik lainnya. Tak terkecuali seorang Erick. Pelan tapi pasti Erick membangun tim ini dengan baik ketika jadi ketua umum. Ketika Sintayong, lanjutan dari Iwan Bule, ya tetap bekerja sama dengan baik. Sekalipun ada masa COVID pada saat itu, tapi tetap ya difasilitasi sampailah pada target-target yang sebenarnya oke, ada minimal juara Piala AFF, dan yang terpenting adalah memperbaharui kinerja timnas kita. Karena kalau mengandalkan klub, kata Erick pada saat itu, terlalu jauh dari timnasnya dulu yang dibenahi. Sehingga terjadilah program naturalisasi yang ya tentunya ini salah satu idenya juga dari seorang Sintayong, kemudian bersama dengan Erick Thohir bisa diimplementasikan dengan maksimal, seperti yang kita lihat sekarang. Nah, targetnya, ranking kita pun sudah sesuai dengan target, berjalan dengan baik. Terus, walaupun tidak juara, tapi sempat runner up. Dan yang paling penting di Piala Asia, target yang diterapkan kepada seorang Sintayong tercapai 16 besar. Piala Asia 2023 dan kemudian 4 besar juga, itu melebihi ekspektasi. Untuk yang under 23-nya hampir kita menembus Olimpiade. Tentunya itu mengganjar seorang Sintayong jadi mendapatkan kontrak baru ya saat itu. Dan ini tentu memuaskan PSSI dan semua fans. Mengapa? Bukan soal karena pencapaian saja, tapi karena permainan kita pun begitu disiplin, berkarakter, karena permainannya sangat bergairah dan atraktif. Jarang kita bisa melihat permainan timnas kita sebegitu indahnya. Dan kita lihat antusiasnya luar biasa. Oke. Kemudian masuklah kita ke kualifikasi Piala Dunia. Semula targetnya adalah 3 dan 4. Untuk di grup itu ya, di round ketiganya setelah kita lolos, targetnya ya peringkat 3 atau 4. Namun ketika situasi bisa menahan seri dan di luar dari Jepang semua timnya sepertinya terseok-seok dari 5 tim itu ya. Dan kita hebatnya bisa di posisi ketiga dengan nilai yang hanya selisih 1 poin dari peringkat kedua. Tentunya ini sebuah peluang besar untuk mencapai namanya Piala Dunia. Enggak, saya mau bahas komunikasi nih. Sampai hari ini kita berpikir 20 Maret, 25 Maret, 5 Juni, 10 Juni, itu tanggal-tanggal penting buat kita lolos ke Piala Dunia. Lah itu siapa yang bilang pertama kali? Nah, ada kata Piala Dunia. Kalau Bung Effendi Ghazali pernah menargetkan siapa yang menargetkan Piala Dunia 2026, nggak ada yang bisa jawab satupun. Ya, tidak ada yang bisa menjawab. Karena bagi Erick Thohir, kalau masih kita ingat targetnya jangka panjang itu 2030. Beliau pun mengatakan demikian. Tapi, kenapa tiba-tiba jadi 2026? Itu kan jadi masalah. Nah, kemudian kita lihat lagi pada Piala AFF 2024 kemarin, itu jadi bumerang. Karena ternyata boro-boro masuk semifinal, ternyata kita di penyisihan pun gagal. Karena mengandalkan pemain handal. Walaupun masih misteri ya.
karena ketersediaan pemain juga yang kurang saat itu. Oke, di sini stop dulu kita di sini. Ada target Piala Dunia 2026. Erik tidak mengakuinya karena dia mengakuinya 2030. Kita nggak tahu siapa yang menarget ini sampai sekarang. Cuman mari kita lihat secara politik ya, kali ini secara politik. Intinya seorang Erik itu punya ambisi juga menurut aku ya. Intinya apa yang dilakukan Erik selama ini tidaklah gratis. Memang benar untuk bangsa, tapi Erik adalah seorang pengusaha. Tentunya dia ada kalkulasinya juga. Bukan hanya untuk sepak bola, tapi untuk sesuatu yang lebih besar bagi dia. Kemungkinan adalah 2029. Bayangkan, ketika Erick Thohir, ketika dia menjadi Menteri BUMN dan Ketua PSSI, dia itu udah siap-siap mungkin untuk mencalonkan diri bagian dari 2024 kemarin. Kita lihat ada Sandiaga Uno yang sempat menjadi Ketua P3, ikut di P3 supaya bisa dilirik ya sama calon presiden. Walaupun Sandiaga Uno kemarin sempat keluar 1 triliun ya untuk 2019 dan gagal, ya tentunya kali ini Sandiaga Uno tidak berani langsung jor-joran kayak gitu lagi. Dan Erik belajar soal ini, tidak mungkin dia membiayai ongkos politik itu. Bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah melalui di kementerian dan yang paling seksi yaitu adalah Ketua PSSI. Dan benar nama dia naik. Kalau kita perhatikan, semua sosial media Erik hampir 80% itu dominannya adalah berhubungan dengan sepak bola. Walaupun dia juga secara pribadi memaparkan beberapa hal tentang kinerja BUMN di Kementerian BUMN ya. Tapi kita bisa pungkiri yang paling mendapat reach, yang paling banyak atensi itu adalah ketika membahas timnas kita. Dan Erik ya sangat hebat untuk manage medianya itu untuk mendapatkan atensi masyarakat. Dan itu semakin luar biasa, makin tinggi. Piala Asia kemarin dan beberapa poin yang lain itu kan semakin menambungkan nama Erik. Ditambah Erik juga mulai berani juga ikut masuk ke golongan keagamaan seperti NU, mulai dari sebagai anggota kehormatan besar NU saat itu dan kemudian masuk ke sebagai Dewan Lam Kepsdam ya di PBNU juga. Ini sebuah jabatan strategis juga. Artinya Erik mulai mendekati golongan Islam di sini ya. Tentunya untuk apa? Ya, dia perlu dukungan, suara pastinya. Dari kalangan Islam dia dapat, dan dari antusias masyarakat Indonesia juga mungkin dia dapat. Kenapa? Dari sepak bolanya. Tapi ternyata kan tidak semudah itu. Sempat tercetus dari seorang menteri, Pak Bahlil saat itu cerita kalau sempat calonnya itu 2024 itu adalah Erik dan Pak Prabowo. Saat itu ya masih kayak gitu keadaannya. Erik dimajukan. Tapi kan kita tahu dinamika politik tiba-tiba muncullah sosok Gibran. Ketika Erik yang dimajukan sebagai wakil, mungkin ada yang tidak senang ya dari ketua-ketua koalisi Merah Putih. Tapi begitu nama Gibran masuk, semuanya seperti mangguk-mangguk mengikuti. Ya, jadi disinilah nama Erik mulai pelan-pelan tersingkir. Dan seperti kita tahu, endingnya adalah Gibran yang naik menjadi wakil presiden dan Prabowo bersama Prabowo nanti memenangkan kontestasi pemilu 2024. Nah, Erik sudah berjuang. Ya, intinya dari Kabinet Jokowi, BUMN, dan timnas kita. Peringkat sudah bagus. Terus adalah pencapaian luar biasa di Piala Asia, walaupun piala belum dapat jadi tangan Sintayong ini. Nah, apa kira-kira yang bisa menjadi peluang dia benar-benar menjadi seorang politikus yang luar biasa nanti di 2029? Dan untuk 2029 nanti, ya kita tidak tahu apakah Gibran masih bisa bersama dengan Prabowo. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, seorang Erik juga tidak mungkin tinggal diam. Mungkin ya bagiku dia akan all out nanti di 2029. Caranya bagaimana? Tentunya lewat PSSI lagi. Tentunya lewat timnas kita lagi. Bakti coba dilewati Ragnar, cutback, Marcelino Ferdinand. Membuka bagi Indonesia. Big game player datang di big game. Di Indonesia ini ya, kalau kita bahas bola, ya tentunya ada Erick Thohirnya juga ya. Dan sebenarnya yang lebih besar tentunya adalah sepak bola Indonesia daripada Erick Thohir. Jadi Erick Thohir itu ngedompleng di sini. Di IG-nya, sosial media Erick juga dominannya adalah masalah sepak bola kita ya, yang mendapatkan atensi masyarakatnya luar biasa juga. Jadi ini harus dimanfaatkan baik. Jadi hal ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Erick Thohir yang tentunya mungkin punya ambisi nanti di 2029. Dan peluang itu semakin besar ketika kita ada di round ketiga ini dengan posisi di peringkat 3 dan selisih 1 poin dari Australia. Jepang mungkin nggak bisa dikejar, tapi kayaknya tidak hanya 3-4 yang menjadi target kita. Peringkat 2 pun bisa di tangan. Nah, muncullah ambisi yang semakin besar
biar gimana pun juga, kalau kita bisa lolos Piala Dunia 2026, tentunya Erik benar-benar menjadi hero. Hero yang luar biasa. Dan itu menjadi sambutan luar biasa untuk di 2029. Buat dia sendiri secara pribadi. Dan Erik mungkin sini akan lebih all out. Karena peluang itu sudah di depan mata. Namun hal ini sedikit bertentangan dengan apa yang dicapai oleh seorang Sintayong. Sintayong cukup realistis, berbicara katanya dari awal adalah 3 dan 4. Dan itu memang terbukti sama dia, sesuai omongannya. Piala Asia 16 besar lolos. Piala Asia lebih dari target PSSI bisa dilakukan sesuai ucapan Sintayong. Nah, Sintayong pun di sini berkata, kita mungkin peringkat 3 dan 4 dulu gitu. Artinya, ya masih ada peluang untuk ke 2026, tapi harus lewat 3 dan 4. Nah, seorang Erick Thohir melihat apakah Sintayong ini yang tidak berani atau bagaimana, sehingga dia mulai menekan seorang Sintayong mungkin ya. Sehingga targetnya mungkin tidak hanya 3-4, tapi melihat peluang ini menjadi peringkat kedua supaya menjadi sebuah tiket. Disinilah mungkin terjadi prahara itu sedikit demi sedikit, sehingga ya melihat cara permainan Sintayong, lihat Sintayong juga tidak bisa diintervensi ya, karena dia cukup berprinsip sekali, sangat disiplin sekali, termasuk soal pemain juga. Nah disinilah mungkin terjadi prahara itu, dan ketika ada Piala AFF itu dianggap sebagai momentum. Maka ya bisa jadi pemecatan itu pun muncul. Persoalannya kita di tengah jalan ganti pelatih, maka ada faktor ketersediaan. Siapa yang paling available, siapa yang paling bisa emergensi situasi di timnas Indonesia. Maka selain Belanda dipilihlah menurut saya Patrick Kluivert adalah sosok yang dianggap bisa meredam suasana ruang ganti, terutama dalam kaitan hubungan relasi dengan pemain naturalisasi. Satu pertanyaan penting juga, kenapa harus Patrick Kluivert ya? Kenapa harus Patrick Kluivert yang menjadi pelatih? Kalau Bung Towel bilang di generasi itu paling Mark van Basten dan Frank de Boer yang sudah dikenal sama seorang Erik. Tapi Louis van Gaal udah terlalu tua, Ronald Koeman gitu-gitu aja. Banyak lah ya dia bilang segala macam. Tapi kenapa mesti Patrick Kluivert ya? Tentunya kita juga ekspektasinya kurang, terlepas dia ada kasus perjudian juga di sini. Nah ini kan jadi masalah. Kenapa harus dia? Oke, akhirnya Coach Justin bilang itu sebagai brandnya saja, brand di depan saja, sebagai pemain legend. Tapi yang mengatur taktiknya adalah seorang tokoh yang bernama Alex Pastoor. Belum nanti ada asisten yang lain, termasuk juga direktur teknis. Memang beberapa asisten pelatih, termasuk striker kayak The Kite juga ada muncul di situ ya. Jadi nama-nama besar juga luar biasa lah. Soal ini Erik hebat banget melobinya. Dan makin kelihatan dong ambisinya untuk masuk Piala Dunia 2026. Ya, kenapa yang tersedia cuman itu? Ya, mungkin ya saat itu dia juga cukup mendadak ya. Kenapa harus Patrick Kluivert? Ya karena memang yang lain masih dalam kontrak, dan Sintayong ini di luar prediksi mungkin dia cukup keras kepala untuk mengatakan kemampuannya mungkin masih sampai di posisi 3 dan 4, belum sampai yang peringkat kedua yang sesuai keinginan Erik. Nah, disinilah mungkin menjadi prahara itu, sehingga Patrick Kluivert masuk dengan segala timnya. Dan itulah yang kita saksikan sampai sekarang. Di catatan demokrasi, satu hal yang membuat saya senang dan lega adalah karena apa? Kita mulai bicara tentang sepak bola lagi. Kita mulai bicara sepak bola lagi, bahasa sepak bola lagi sejak konferensi pers kemarin itu. Sebelumnya bahasanya bahasa macam-macam. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Patrick Kluivert menggantikan seorang Sintayong. Entah mengapa para pembenci itu seperti Bung Towel itu terdiam. Kayak tidak ada respon yang menggebu-gebu seperti kepada seorang Sintayong. Berapa kali dia di komentar juga jauh lebih bergairah, dan bahkan bilang, nah sekarang kita saatnya berbicara sepak bola. Sampai dia segitunya, seolah-olah selama ini dia tidak menonton sepak bola yang baik di negeri kita. Padahal kita tahu sendiri bagaimana apa yang sudah diberikan seorang Sintayong terhadap bangsa ini ya, dengan segala cara yang dia lakukan gitu. Belum lagi yang paling mengerikan adalah muncul orang yang mungkin paling kita khawatirkan kalau di sepak bola Indonesia, yaitu seorang Nurdin Halid. Sudah ada 2 TV yang didatangi, dan TV pertamanya itu berafiliasi dengan dulunya mungkin Erik pernah di sana, dan orang ini juga sebenarnya masih ada kaitannya juga dengan Erik, terutama dalam koalisi dia di persepak bolaan, termasuk di Oxford United juga. Nah, jadi ini kan jadi pertanyaan, apa maksudnya ini? Kenapa orang ini bisa muncul? Towel lebih kalem, bahkan mendukung tentang Patrick Kluivert, sampai Bung Pange bilang juga ini pemain naturalisasi semua, is okay, nggak masalah gitu. Loh, jadi kok begini ya? Ada apa gitu loh? Kenapa Sintayong kayak dipermasalahkan tapi ini enggak gitu?
Nah ini kan jadi pertanyaan ya, ada apa di balik seorang Patrick Kluivert ini? Apakah bisa nanti pemain titipan ini bisa dimasukkan? Atau ya apa selanjutnya? Nah itu yang kita jadi pertanyaan. Oke, poin terakhir, semuanya win-win solution. Artinya Erik pengen bangsa ini, timnas kita lolos Piala Dunia 2026. Oke, bangsa ini pasti happy. Bahkan mungkin bisa melupakan seorang Sintayong gara-gara ini. Tapi saya rasa enggak sih. Kita tetap akan selalu ingat seorang pelatih legendaris ini. Dia sudah punya sejarahnya buat di bangsa ini. Terus nama Erik pun pasti akan meledak. Hero yang luar biasa. Itu akan jadi jualan dia nanti untuk ke 2029. Itu luar biasa sekali. Dan bagaimana untuk katanya kalau memang ada keterlibatan orang-orang mafia ini. Ya kita nggak tahu ya. Yang jelas masih ingat kalau kata Pak Erik, perbaiki dulu timnas baru nanti liganya. Jangan lupa Pak Erik juga punya saham di Persis Solo ya. Melalui anaknya mungkin ya. Jadi mungkin karena liga kita ini kayak banyak banget mengalami kerugian, tidak ada untung-untungnya. Nah ini kan jadi masalah nih ya. Mungkin ya setelah Piala Dunia ini tentunya akan menaikkan pamor liga kita akan dibenahi. Cuman ketika ada seorang Nurdin Halid ini yang jadi masalah. Apakah akan ada judi bola lagi nanti di dalamnya? Jujur kita masih trauma dengan seorang Nurdin Halid. Apakah timnasnya juga akan ikut berjudi juga nanti? Apakah timnas nanti bermain di Piala Dunia akan dijadikan bahan judi juga nanti? Kita nggak tahu. Yang jelas ketika tokoh ini muncul tentunya kita harus waspada. Aku pikir sah-sah saja seorang Erick Thohir mau masuk di 2029. Walaupun itu kendaraannya juga dengan PSSI dengan timnas kita. Oke, nggak apa-apa. Toh juga yang dibuat dia adalah hal yang baik. Memang gampang melobi seorang JIZ. Memang gampang mereka pemain Calvin Perdong itu mau ke kita. Belum lagi para pelatih yang terbaru ini. Memang gampang. Itu semua karena seorang Erick, jelas. Dan kita harus lolos 2026, itu mungkin jadi target dia. Ya benar, kalau 2006 ini nggak lolos, maka dia nggak ada kesempatan lagi untuk 2029 lebih sehebat ini peluangnya, mengharumkan namanya. Jadi Erick pasti all out di sini. Dan kalau memang ini lolos, kita pun win-win solution kan. Bangsa ini senang, kita lolos, Erick pun punya panggung yang luar biasa. Dan seorang Nurdin Halid dan kawan-kawan ini ya kita nggak tahu apakah beliau akan terlibat di dalam itu juga. Semoga ya, Pak Erik bisa mengantisipasi hal-hal yang berbau ini tanpa menuduh seorang Nurdin Halid, walaupun kita tetap masih trauma dengan dia. Jadi intinya, sekali lagi, aku pikir semua ini selalu ada hubungannya dengan politik. Tidak ada yang gratis. Apa yang dilakukan Erik tentunya dia penuh kalkulasi untuk ambisi dia di perpolitikan bangsa ini. Tidak semesta, tidak sepure itu dia hanya untuk sepak bola, tidak sepure itu juga dia hanya untuk masalah materi. Dan kalau dia mencapai ambisinya tentu peluang dia untuk hal lain juga pasti lebih besar lagi. Ya semoga ya, untuk kali ini doa kita sama, untuk sama-sama lolos Piala Dunia. Kalau memang itu panggung beliau, kalau memang Tuhan berkehendak, beliau juga pasti akan jadi calon yang potensial nanti di 2029. Semoga dengan dukungan pecinta bola Indonesia pastinya. Mungkin ya. Aku pikir para pendukung kita juga cukup cerdas kok. Jadi pada kesimpulan ini aku menyampaikan apa yang dilakukan Erik tentu semata-mata adalah pencapaian untuk kita juga. Untuk timnas kita juga. Dan kalau itu ada mendompleng nama dia nantinya, ya udah itu bonus buat dia untuk ambisi dia diperpolitikan. Untuk ambisi dia diperpolitikan. Mungkin ya. Semoga apa yang dilakukan ini pun berbuat dengan sebagaimana mestinya. Itu dia video kali ini. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih.